Perkenalkan, kami dari mahasiswa WIB. Di sini kami akan membuat tugas UAS Kewarganegaraan berupa podcast bersama saya, Celsilia Yolanda Diolova, dan rekan saya. Nama saya Amelia dengan MPM 2541128 dengan Prodi Manajemen. Nama saya Fiona Karori dengan MPM 2541039 dengan Prodi Manajemen. Nama saya Deborah Rubin Papea dengan MPM 2541160. Nama saya Febrianitan dengan MPM 2541183 dari Prodi Manajemen. Di sini kami mengangkat dari film Pesta Babi. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas film dokumenter Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita. Nah, film ini tuh menarik karena tidak hanya membahas tentang pembangunan, tetapi juga menunjukkan bagaimana pembangunan itu dapat memberikan dampak terhadap masyarakat adat dan juga lingkungan. Terutama mengenai tanah yang bagi masyarakat adat memiliki arti penting dalam kehidupan, budaya, dan sumber penghidupan mereka. Karena itu, melalui film ini kita bisa melihat bahwa pembangunan tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan masalah apabila kepentingan masyarakat tidak diperhatikan. Hal inilah yang kemudian berhubungan dengan kewarganegaraan, terutama mengenai hak warga negara dan keadilan. Jadi pertanyaannya yang akan kita bahas hari ini adalah pembangunan itu sebenarnya untuk siapa? Jadi Cecil, menurut kamu apa hal utama yang akan dibahas dalam film Pesta Babi? Nah, oke Deborah, jadi menurut saya film ini tuh menunjukkan kondisi masyarakat adat yang menghadapi perubahan akibat adanya pembangunan dan juga penggunaan lahan dalam skala besar. Dan yang perlu dipahami itu sebenarnya tanah bagi masyarakat adat bukan hanya sekedar tempat tinggal. Benar, tanah juga berkaitan dengan kehidupan, budaya, dan kehidupan sosial mereka. Jadi ketika terjadi perubahan terhadap tanah dan lingkungan, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut juga dapat merasakan dampaknya secara langsung. Namun apakah itu berarti pembangunan harus dihentikan? Oke, menurut saya tidak, karena pembangunan tetap dibutuhkan karena dapat membantu meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana pembangunan tersebut dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan ketika pembangunan berdampak kepada masyarakat? Menurut saya, masyarakat yang terkena dampak itu harus dilibatkan dan didengar. Karena mereka yang tinggal di wilayah tersebut tentu lebih mengetahui kondisi dan juga kebutuhan daerahnya. Selain itu, harus ada pertimbangan mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Jadi pembangunan tidak hanya melihat keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat. Berarti pembangunan dan kepentingan masyarakat sebenarnya bisa berjalan bersama? Bisa, selama dilakukan secara adil dan masyarakat tidak diabaikan. Sekarang kita masuk ke hubungannya dengan mata kuliah kewarganegaraan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara. Masyarakat adat juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan menyampaikan pendapat. Jadi ketika ada pembangunan yang berdampak kepada mereka, suara mereka itu juga perlu diperhatikan. Benar, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Dan sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab untuk peduli terhadap masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Termasuk tidak langsung menyalahkan salah satu pihak sebelum memahami masalahnya secara keseluruhan. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, nilai apa yang bisa kita lihat dari film ini? Menurut saya, yang paling berkaitan adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan haknya harus dihormati loh. Selain itu, ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pembangunan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat secara adil, bukan hanya memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Jadi, nilai Pancasila sebenarnya dapat diterapkan dalam persoalannya, tak seperti pembangunan dan hak masyarakat. Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan. Sebelum kita tutup, saya ingin masing-masing memberikan kesimpulan singkat mengenai film ini. Menurut saya, film Pesta Babi ini menunjukkan bahwa pembangunan dapat memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat dan juga lingkungan. Kalau menurut saya ya, hak masyarakat adat harus tetap dihormati karena mereka juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Menurut saya, pembangunan tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan lingkungan.
Menurut saya, film ini mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang lebih peduli, kritis, dan memahami masalah dari berbagai sudut pandang. Menurut saya, hal yang paling penting dalam film ini adalah kita tidak boleh hanya melihat pembangunan dari hasil akhirnya, tetapi juga harus melihat proses dan dampaknya terhadap masyarakat. Dari pembahasan kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan memang penting dalam suatu negara. Tetapi pembangunan juga harus memperhatikan masyarakat yang terkena dampaknya. Hak masyarakat itu harus dihormati. Pendapat masyarakat harus didengarkan. Dan pembangunannya harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Karena pembangunan yang baik bukan hanya tentang seberapa banyak yang berhasil dibangun, Tetapi juga tentang seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Sekian dari kami, bye-bye. Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, Marga Kuipalo. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Kami juga punya tangan, hanya beda rambut. Mister itu juga. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjata nih mereka nih. Papua, bukan kosong. Tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua.